Hai guys, kembali lagi di podcast Anchor Anak Kreatif bersama saya Dimas Yuseptian. Podcast kali ini saya akan menceritakan beberapa tol yang pernah dianggap angker oleh orang-orang. Untuk tol yang pertama, Tol Cipularang KM97. Jalan tol yang berlokasi di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwokerto, Jawa Barat tersebut sering dianggap angker karena sering menjadi lokasi kecelakaan. Jalan tol yang dinilai angker itu tepatnya di KM 97 sampai 100 arah Bandung, Jawa Barat. Salah satu kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang KM 97 adalah kecelakaan yang dialami oleh Saipul Jamil. Kecelakaan yang terjadi pada 2011 lalu itu merenggut nyawa istrinya, Virginia Anggreni. Sementara itu, Saipul Jamil berserta 8 penumpangnya lainnya selamat. Kejadian horor juga sempat dialami oleh wanita asal Bandung bernama Nindi. Dikutip dari akun TikTok Jody Adit, Nindi diketahui bekerja di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Nindi setiap 2 minggu sekali balik ke Bandung. Biasanya Nindi berangkat ke Bandung di hari Jumat malam atau seusai dia bekerja. Hal itu selalu dilakukan Nindi selama bertahun-tahun, di mana tiap 2 minggu dirinya balik ke Bandung. Selama itu juga Nindi tidak pernah mendapat pengalaman horor selama bolak-balik Jakarta-Bandung. Tapi beda cerita dengan beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Maret tahun 2021. Saat dia balik ke Bandung, dia mendapat pengalaman horor selama di perjalanan. Biasanya Nindi menempuh perjalanan ke Bandung sekitar jam 7 atau 8 malam, tapi dia baru bisa jalan ke Bandung sekitar jam 9.30 malam. Orang tua Nindi pun sempat menasihatinya agar perjalanan pulang ke Bandung dilanjutkan pada hari esok. Namun, Nindi merasa tidak akan terjadi apa-apa, sebab dirinya sudah bertahun-tahun melakukan perjalanan jauh itu dan tidak pernah terjadi masalah selama dalam perjalanan. Akhirnya Nindi tetap melakukan perjalanannya. Saat di rest area KM57, Nindi berhenti sekalian membeli cemilan dan kopi. Setelah dia membeli makanan, Nindi berjalan ke mobilnya. Di situ Nindi sempat melihat seseorang yang mencolok, sebab Nindi melihat seseorang memakai baju tentara yang sudah terlihat jadul. Tapi Nindi tidak mempedulikan hal itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Setelah Nindi melanjutkan perjalanan, beberapa KM kemudian Nindi mendengar ada seseorang yang berbicara tapi terdengar tidak jelas. Nindi bingung, di mana asal suara itu? Sebab Nindi sambil mendengarkan lagu dengan musik yang jernih. Beberapa saat kemudian, setelah ada jeda lagu, tiba-tiba dia mendengar ada suara batuk. Seperti batuk itu benar-benar terdengar jelas. Nindi pun menyadari jika suara itu berasal dari belakangnya. Nindi pun langsung mengubah kaca spion tengah supaya tidak melihat apa-apa yang ada di belakang. Dia juga menyalakan musik dengan kencang agar ia tidak lagi mendengar suara itu. Nindi terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tol yang ada jembatan yang lumayan panjang. Sampai di jembatan itu dan di tengah-tengah alunan musik yang kencang, Nindi mendengar suara lagi. Berhenti di sini. Mendengar suara itu, Nindi langsung ketakutan setengah mati. Dan di situ dia pura-pura tidak mendengarnya dan terus mengendarai mobilnya. Setelah beberapa meter, ternyata lagu tiba-tiba berhenti dan langsung ada suara lagi. Berhenti di sini. Di situ, Nindi makin ketakutan. Dia langsung berhentikan mobilnya dan tidak berani kemana-mana dan hanya merunduk ketakutan. Nindi merunduk cukup lama di dalam mobilnya karena ketakutan. Sekitar 2 hingga 3 menit, Nindi tidak mendengar suara apapun lagi dan perlahan-lahan mulai berani mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling. Saat Nindi menengok ke belakang, tidak jauh dari mobilnya, Nindi melihat tentara yang dia lihat di rest area. Baju tentara itu terlihat pucat tanpa luka dan posisinya berdiri di antara pepohonan dan semak. Nindi langsung teriak dan langsung menjalankan mobilnya. Untungnya setelah itu tidak ada kejadian apa-apa dan Nindi pun selamat sampai ke Bandung. Itu cerita Tol Cipularang KM97 tentang wanita yang melihat penampakan hingga disuruh memberhentikan mobilnya.
Lanjut ke cerita mistis kecelakaan maut Tol Cipali yang kerap dikaitkan dengan batu belemeng. Persisnya terjadi di KM 78A dari Cikopo arah Palimanan, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwokerto, Jawa Barat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat rata-rata terjadi 36 kecelakaan di Tol Cipali setiap bulannya. Warga sekitar percaya keberadaan batu raksasa bernama batu belenang memiliki kekuatan mistis tersendiri. Pernah sekali pas tengah malam, posisi memang ngantuk terus. Ada perasaan deg-degan juga karena ada peringatan di KM sekian, dan ada rasa takut juga. Kita jalan aja, klakson permisi. Kalau lewat situ jangan kencang-kencang. Banyak pengendara yang paham kalau udah lewat situ pasti pelan, ungkap Adit, warga yang pernah memberi kesaksian akan unsur mistis batu belenang Tol Cipali. Kecelakaan maut memang kerap terjadi di Tol Cipali dan menelan korban jiwa dalam jumlah banyak. Senin 30 November 2020 lalu, sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, sebuah kendaraan jenis bus mini menabrak bagian belakang truk. Sebanyak 10 orang penumpang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Meski semua kasus kecelakaan di Tol Cipali bisa dijelaskan secara ilmiah akibat keteladanan manusia, tidak sedikit dari warga yang mengaitkan rentetan peristiwa kecelakaan dengan kisah mistis yang menyelimuti tol terpanjang ketiga di Indonesia ini. Pusat kemistikan itu berada di kilometer 182. Pengendara yang melintas akan melihat jelas menampakkan batu raksasa bernama batu belemang. Sekilas ukuran batu itu memang tak lazim. Bentuknya yang bulat tidak sempurna, condong ke arah jalan tol, seakan bersiap jatuh menggelinding. Jadi katanya pemborong jalan tol itu udah batunya dipecahin aja. Sama orang sini nggak boleh, karena sebelum ada orang di sini batu itu sudah ada, katanya. Pernah terjadi, salah satu seorang warga sekitar bernama Hadi juga menuturkan, pernah suatu ketika ada seorang pekerja jalan tol yang tewas saat ditugaskan untuk menghancurkan batu belemang menggunakan alat berat. Akibat dari kejadian tersebut, jalur jalan tol terpaksa dibelokkan. Menurut Hadi, batu belemang sendiri sebenarnya dapat dihancurkan atau dipindahkan. Namun, karena batu belemang sudah ada sejak lama, maka masyarakat meminta agar batu tersebut dibiarkan saja, supaya bisa menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Batu itu ada penunggunya, soalnya sudah sejak lama batu itu ada di sini. Ada yang bilang kalau batu itu jadi sumpel. Ada juga yang bilang kalau batu ini jadi pertanda asal mula Pulau Jawa jadi pemukiman, kata Hadi. Hadi sendiri sempat menyayangkan karena saat pembuatan jalan tol, pihak pekerja tidak meminta izin kepada penunggu batu belemang tersebut, mengingat penunggu batu belemang merupakan leluhur dari masyarakat Jawa. Mereka nggak badat alas dulu, bukit aja langsung dibelah jadi dua, ucap dia. Terlepas dari adanya kisah mistis yang ada di batu belemang, masyarakat sekitar meminta kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati saat melintas di Tol Cipali, terutama di dekat batu belemang. Ada suatu cerita, dalam perjalanannya dari Ciputat menuju Pekalongan, saat melintas area KM 182, dia sempat melihat pria berambut gondrong di atas batu belemang. Namun ia belum bisa memastikan apakah pria tersebut seorang manusia atau makhluk halus. Lanjut Tol Jagorawi. Tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi, merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap kalau Tol Jagorawi ini angker. Pembuatan Tol Jagorawi sendiri memakan banyak banget korban jiwa. Gak heran kalau orang-orang percaya banyak arwah yang bertayangan di sana. Konon, di tol tua Indonesia ini sering terlihat penampakan sebuah mobil tua melaju tanpa ada pengemudinya. Bahkan ada cerita yang beredar, seringkali terdapat sosok hewan yang melintas. Namun setelah diamati, hewan tersebut menghilang. Pada kilometer-kilometer tertentu juga dipercaya memiliki aroma mistis. Konon, para pengemudi yang melintas tol ini harus waspada pada KM 13, KM 26, KM 39, dan KM 52. Di jalan tol inilah
Juga Abdul Qadir atau terkenal dengan sebutan Dul, anaknya Ahmad Dhani, mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi dan menewaskan 7 orang dan 8 lainnya luka berat. Lanjut, Tol Pantura. Jalur Pantura atau Pantai Utara adalah jalur yang menghubungkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tol Pantura sering disebut sebagai jalur tengkorak karena yang menelan korban sangat banyak. Salah satu jalur yang dianggap paling angker yaitu jalur Subang-Ciasem. Jalur ini, para pengendara yang melintas sering melihat sosok kuntilanak. Menurut kesaksian para warga, kuntilanak tersebut cuma berdiri di pinggir jalan dan menatap tajam ke arah sang pengendara, sehingga membuat pengendara terhipnotis, kemudian hilang konsentrasi. Ketika sadar, brak. Kendaraan yang dikendarai sudah kecelakaan. Tabrakan tak pandang bulu seperti hukum rimba, yang besar memakan yang kecil. Kisah-kisah mengerikan muncul pun di kawasan yang membujur sekitar 450 km. Truk menghantam bis mengilas sepeda motor, dan sebagainya. Terlalu menyeramkan jika diceritakan lebih detail. Tip dari paranormal Ustadz Aziz Hidayatullah, Ketua Presidium Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia menjelaskan, jalan rawan kecelakaan antara Jakarta Cirebon yang berada di jalur pantai utara Jawa. Dikatakannya terdapat beberapa titik rawan kecelakaan di jalur itu. Kecelakaan selain tergantung dari kehati-hatian manusia juga bisa disebabkan oleh naasnya orang bersangkutan. Ditambah pula gangguan makhluk halus penunggu ruas jalan. Jadi, jika orang yang pikirannya lagi kosong, bisa berakibat fatal di jalan raya, ucapnya. Menurutnya, antara Jakarta Cirebon ada 6 titik kecelakaan. Di Tol Cikampek ada beberapa titik rawan kecelakaan. Titik itu ada di KM 43, 57, dan 60. Terdapat beberapa tingkatan kecelakaan. Ada yang cuma memakan korban 1 atau 2 orang, tapi ada juga yang sampai meminta korban banyak orang, atau dalam bahasa Jawa istilah reogan. Pada saat itu, pikiran orang lewat dibuat kosong atau apes, tidak hanya karena faktor kelalaian manusia. Saya menghimbau kepada orang yang dalam perjalanan jangan terlalu ria, lebih baik banyak berdoa, katanya. Untuk menghindari supaya tidak menjadi korban di jalan, dianjurkan banyak mengucapkan istighfar. Selain itu, banyak berzikir. Dengan berdoa merupakan filter bagi manusia. Misalnya akan terjadi kecelakaan berat bisa ditekan sehingga paling-paling cuma serempetan ringan. Waktu rawan kecelakaan pada malam hari di atas pukul 19 sampai pukul 3 pagi. Pada jam-jam itu, volume kendaraan yang lewat akan lebih padat. Di samping itu, ada faktor lain seperti kelelahan atau mengantuk karena sebenarnya jam untuk tidur. Lanjut, Tol Solo Ngawi. Tol Solo Ngawi ini merupakan tol baru yang diresmikan pada 28 November 2018. Tol ini membuat waktu tempuh dari Solo menuju Ngawi cuma sekitar 1 jam. Namun, di balik efisiennya waktu tempuh tol ini, terdapat pula beberapa kisah mistis yang bikin merinding. Meski terbilang baru, tol ini juga sudah memakan banyak korban. Di tol ini terdapat sebuah pohon angkar berjenis gempol yang gak bisa dirobohkan. Bahkan, pihak pembangunan jalan tol sampai beli alat super canggih untuk menebang pohon tersebut, tapi usaha mereka sia-sia. Ternyata pohon ini baru bisa dirobohkan setelah para warga setempat menjalani beberapa ritual adat. Menurut salah satu sumber, di KM 586 terjadi kecelakaan yang menewaskan 1 orang dan 5 orang lainnya luka berat. Ada juga kejadian mistis dalam proyek pembangunan Tol Solo ke Jogja. Ketika melakukan pengeboran, pekerja menemukan istana makhluk halus di balik tanah sawah. Istana makhluk halus tersebut berwujud bongkahan batu besar yang diyakini warga menjadi tempat tinggal jin penunggu kawasan tersebut. Bahkan, batu-batu raksasa tersebut sulit dipecahkan oleh pekerja yang menghambat pekerjaan pengeboran.
mengenai penemuan aneh ini berada di Selat Dukuh Klinggan, Desa Guokajen Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Warga sekitar Sarmedi meyakini jika di sekitaran sungai yang berhulu di pinggir itu menyimpan banyak mistis karena banyak dihuni makhluk halus tak kasat mata. Di situ biasanya disebut warga istananya makhluk halus, ungkap Sarmedi. Sarmedi mengatakan belum lama ini ada rumah tua yang terkena proyek tol Solo Jogja dibongkar. Pengakuan warga ada yang melihat sosok makhluk halus. Tapi sekarang rumahnya telah dibongkar karena juga sebagai jalan masuk proyek, ujarnya. Menurutnya, banyaknya makhluk halus di sekitar sungai ini juga yang membuat alat berat untuk pekerjaan proyek ini rusak beberapa waktu lalu. Ada yang rusak di luar nalar, masa besi di roda alat berat bisa terlepas. Saat ini alat beratnya sudah pindah ke utara, jelasnya. Diketahui pengeboran tanah untuk pondasi tiang tol Solo Jogja ini telah berjalan sejak November 2021 dan hingga sekarang belum selesai. Setiap sisi jembatan ada 52 titik yang dibor untuk paku bumi jembatan. Namun, sudah lebih dari 1 bulan berjalan, baru 16 titik saja. Sebab, jika biasanya dalam sehari bisa melakukan pengeboran sebanyak 2-4 titik, namun pengeboran untuk jembatan ini sehari baru hanya bisa 1 titik. Itu pun tidak bisa selesai dalam sehari. Berbagai cara dilakukan, diantaranya diambilkan tanah merah dari wilayah Gunung Kidul. Namun pengeboran ini masih seret juga. Sekian podcast tentang cerita atau asal-usul jalan tol yang horor di Indonesia. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah.